Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Nah, ini adalah Vkon terakhir ya untuk semester genap di mata kuliah akuntansi manajemen ya. Jadi saya akan menjelaskan terkait pekan UAS minggu depan yang dimulai berarti tanggal berapa ya? 22 ya. Minggu depan itu. Jadi kita mulai saja. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan kalender akademik, maka pelaksanaan ujian akhir semester itu dimulai pada tanggal 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024. Nah, alokasi waktu pengerjaan UAS itu adalah 2 minggu. Jadi ini mohon dimaksimalkan ya untuk rekan-rekan. Jadi pengerjaan ujian akhir semester itu adalah 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu ini, mudah-mudahan nggak ada, kondisi di mana rekan-rekan berhalangan untuk mensubmit ujian akhir semesternya tepat waktu. Namun kan namanya, kondisi ya, mungkin ada ya. Jadi bagi mahasiswa yang memiliki kendala baik akses ataupun misalkan kendala LMS, biasanya kendala LMS itu terkait dengan pembayaran UKT gitu ya, akhirnya dibatasi atau dilimit penggunaan LMS-nya jadi tidak bisa dibuka, ataupun sakit saat pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Nah, ini akan diberikan toleransi waktu. Namun perlu melaporkan kepada Kaprodi terlebih dahulu gitu ya, misalkan sakit atau terjadi di mana kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu perlu dilampirkan buktinya, kemudian diinfokan ke BAA. Karena gini, biasanya kalau pekan UAS itu kalau sudah selesai, dosen akan diberikan waktu seminggu untuk melakukan input nilai ya, nilai tugas dan nilai UAS. Nah, setelah sewaktu seminggu tersebut yang sudah diberikan oleh bagian akademik, maka lewat dari itu aksesnya akan ditutup oleh akademik. Itu berarti kalau sudah ditutup, dosen tidak bisa lagi menginput nilai. Nah, ini kalau misalkan ada rekan-rekan atau mahasiswa yang memang terdampak kendala akses ataupun sakit pada saat pelaksanaan UAS, ini wajib melaporkan. Jadi nanti dari BAA, jadi rekan-rekan lapor ke BAA dulu, nanti dari BAA baru dilaporkan ke dosennya, gitu ya. Nanti kalau rekan-rekan sudah lapor ke BAA, nanti dikasih tuh izin. Jadi dilaporkan oleh BAA ke dosen gitu atau Kaprodi nanti melaporkan ke dosennya. Nah, rekan-rekan bisa langsung chat atau ya hubungi dosen yang bersangkutan sehingga nanti input akses nilainya itu dibuka sehingga dosen bisa melakukan input nilainya baik itu tugas ataupun UAS ya. Kemudian tidak ada pelaksanaan remedial bagi mahasiswa yang tidak ada masalah atau kendala yang tidak melaporkannya kepada ketua program studi. Nah, biasanya nih banyak sekali nih. Misalkan saya lupa, Bu, atau saya terlambatnya. Biasanya kemarin tuh untuk tugas ada yang bilang pada saat submit tugas saya ketiduran gitu. Itu kan hal-hal yang sebetulnya bisa dimitigasi gitu ya. Submit sebelum akhir deadline-nya untuk submit UAS ataupun tugas itu kan bisa. Namun karena hal-hal berikut maka terjadi kendala. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Kemudian mahasiswa diwajibkan menggunakan lembar jawaban resmi Unsia. Nah, kan lembar jawaban nanti akan saya share pada saat dibukanya UAS gitu ya. Kemudian keterlambatan pengumpulan jawaban UAS yang lewat dari batas waktu maka mendapatkan pengurangan nilai 20 poin. Nah, ini biasanya yang 20 poin ini yang lewatnya tapi tidak disertai kendala-kendala yang bisa ditolerir gitu ya oleh dosen, maka akan dikurangi nilainya sebesar 20 poin. Nah, ini terkait
informasi dalam pelaksanaan UAS. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak dari rekan-rekan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa difahami? Mbak Kiran, Mbak Is, Mbak Sabrina, Mbak Maria, Mbak Lingling, Mbak Agnes, bisa difahami ya? Terkait instruksi untuk Bisa, UAS, Bu. bisa ya. Nah, sekarang saya lanjut dulu. Nah, terkait skema, jadi sebetulnya ada 2 skema ya untuk UAS, pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, yang pertama, skema yang pertama adalah karena kemarin tugas kan itu bisa dikerjakan kelompok atau individual. Sebetulnya saya pilih kelompok ya, namun ternyata ada beberapa mahasiswa yang memang mengalami kesulitan dalam mengakses untuk komunikasi ya bersama teman-teman di dalam satu kelasnya, sehingga ada yang mengumpulkan secara individual gitu ya, walaupun juga ada yang mengerjakannya secara kelompok. Nah, skema yang pertama adalah jadi saya minta mahasiswa baik secara kelompok atau individual melakukan presentasi jawaban tugas yang telah diberikan. Nah, saya tanya dulu, ini tugas semua sudah dikerjakan belum? Sudah dikumpulkan ya? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah ya? Mbak Sabrina sudah. Ini jadi saya anggap sudah semua. Terkait ini yang pertama adalah presentasi jawaban tugas. Nih saya belum baca dulu nah ya. Yang kedua adalah asesmen biasa. Jadi saya memberikan soal, nah rekan-rekan menjawab terkait materi sesi 9 sampai dengan materi sesi sebelum UTS. Jadi saya kembalikan lagi ke rekan-rekan nih. Karena ini hanya 7 orang ini yang saya anggap relevan untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi skema yang dipilih mau yang mana nih rekan-rekan? Pertama, presentasi jawaban tugas. Tugasnya kan sudah ada tuh, yang Anda adalah seorang konsultan keuangan yang telah disewa oleh perusahaan manufaktur fiktif Tech Pro gitu ya. Kemudian perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Terkait hal itu, nah kalau rekan-rekan memilih skema yang ini, nah dibuatlah presentasi video gitu ya, video presentasi yang kemudian nanti dikonvert ke dalam bentuk PowerPoint. Jadi tugas yang rekan-rekan kumpulkan itu saya minta dibuat PPT-nya. Nanti PPT-nya digunakan ketika rekan-rekan baik itu kelompok ataupun individual melakukan video presentasi. Jadi menggunakan jawaban tersebut. Yang nanti videonya itu diupload di YouTube gitu ya. Jadi diupload di YouTube. Nah, pada saat submitnya ke LMS, maka dalam bentuk link. Nah, semua mahasiswa diwajibkan mensubmit video. Jadi kalau kelompok seperti sama halnya dengan tugas, walaupun kelompok semua harus submit. Karena dari situlah nilainya akan muncul ya di LMS ataupun di si akad. Kalau nggak mengumpulkan, jadi hanya mengandalkan satu orang itu nggak akan terikot. Saya hanya menilai satu gitu ya. Jadi semua mahasiswa wajib mengumpulkan jawaban. Jadi semua mahasiswa diwajibkan mensubmit video agar terikut oleh sistem dan dapat dilakukan penilaian oleh dosen. Nah, videonya disubmit dalam bentuk link dan dilampirkan di lembar jawaban yang sudah disediakan. Jadi kemudian pastikan link yang disubmit mudah diakses dan tidak dikunci. Ini skema 1. Gimana? Yang kedua adalah seperti biasa. Jadi soalnya terdiri dari soal teori dan hitungan. Ini skema yang kedua kalau memilih assessment seperti UTS ya. Jawabannya dikerjakan pada lembar jawaban yang tersedia, dikumpulkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Mau yang mana rekan-rekan? Coba dari 7 orang ini. Mbak Agnes, Mbak Eis, Mbak Kira, ini perempuan semua ya. Mbak Lingling, Mbak Maria, Mbak Sabrina. Mau pilih yang mana? Bentuk Yang pertama aja, Bu. yang ini ya, presentasi ya.
presentasi jawaban skema 1. Oke ya. Semuanya deal ya? Semuanya sudah oke ya? Oke, Mbak Lingling juga, Mbak Agnes juga. Berarti kita pilih skema 1. Jadi nanti di UAS ini yang akan saya keluarkan ya, bukan yang ini. Karena semua memilih skema, saya anggap nih yang 7 rekan-rekan yang hadir di sini pada saat Vicon terakhir ya, terkait UAS memilih untuk skema 1 ya. Berarti yang akan saya share nanti saya buat di LMS adalah saya meminta rekan-rekan untuk melakukan presentasi jawaban tugas yang telah diberikan. Gitu ya rekan-rekan ya. Berarti yang ini tidak dilakukan. Baik, Bu. Baik. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak? Silakan jika ada pertanyaan. Untuk kelompok nih Mbak Agnes. Mbak Agnes kemarin tugasnya kelompok apa individual? Coba saya Individu, Bu. individu. Baik, kalau individu dilanjutkan saja Mbak Agnes untuk presentasi videonya. Berarti sendiri ya, individual ya. Jadi nggak perlu di kelompok, nggak perlu buat lagi kelompok. Langsung aja meneruskan jawaban tugas yang sudah Mbak Agnes submit. Itu ya. Oh Mbak Agnes kelompok. Oke, kalau kelompok berarti sesuai dengan kelompok tugasnya. Yang tadi individu siapa? Saya, Bu. Mbak Ais ya? Iya, Bu. Oh, kalau Mbak Ais sendiri mengumpulkan pada saat tugasnya individual berarti melanjutkan saja ya, individual berarti presentasinya. Baik, Bu. Kemudian ada lagi nggak? Nah, ini kalau video berarti ada 2 file yang dikumpulkan. Iya, jadi satunya PPT, yang satu lagi link videonya. Itu ya Mbak Sabrina ya. Jadi PPT-nya dikumpulkan juga. Kemudian link videonya. Nah, pastikan link videonya itu bisa diakses ya. Karena biasanya gini, ada beberapa mahasiswa begitu saya nilai, saya buka misalkan kemarin ada tuh sempat UTS. Jadi tidak bisa dibuka, saya beri note gitu, tapi dibalasnya sudah beberapa minggu berikutnya gitu. Akhirnya kan saya perlu ya untuk apa namanya akses untuk input nilai itu kan dipegang BAA. Jadi agak kesulitan tuh di situ. Saya cek ternyata sama BAA masih dibuka. Itu alhamdulillah masih bisa saya masukkan. Nah, ini untuk UAS nih. Karena UAS itu terakhir ya. Kemudian setelah itu, setelah UAS, biasanya itu cepat ditutupnya karena sudah mulai masuk ke semester antara. Jadi biasanya BAA akan melakukan proses cepat tuh untuk menutup pengisian nilai atau input nilainya. Jadi saya minta pastikan aksesnya dibuka dan rekan-rekan mengecek lagi gitu ya. Misalkan sudah selesai nih 2 minggu submit. Kemudian melihat sudah dinilai apa belum, apakah ada notif di situ, ada catatan dari saya, misalkan ada catatan filenya tidak bisa dibuka, langsung WA ke saya ya. Hubungi saya secara pribadi langsung agar bisa langsung ditangani gitu, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Karena kalau sudah lewat dari masa input nilai ya susah, akan lama kebijakannya, proses kebijakannya. Saya perlu lapor lagi, rekan-rekan perlu lapor lagi ke BAA. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi mohon pastikan sambil dicek. Jadi jangan hanya mengumpulkan terus ditinggal gitu ya. Nanti begitu mau terakhir sudah tutup semuanya pergantian semester baru dicek berapa nilai berapa. Biasanya diceknya pas mau nginput KRS lagi. Aduh itu lama lagi. Ya, rekan-rekan ya paham ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Terkait nilai UTS. Baik, Mbak Lingling ini udah lewat lama ya. Silakan.
Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya Mm-mm. mau bertanya tentang nilai UTS saya kemarin. Mm-mm. Dari feedback Ibu, saya tidak menghidung BEP dari soal 1 dan 2. Namun Ya, menurut saya menghitung BEP-nya. Saya juga sudah terlampir di lembar jawaban. sebentar saya cek ya, sambil saya cek nih. Kalau nggak salah, Akmen, tugas Akmen nggak ada menghitung BEP deh, Mbak Lingling. Coba saya cek ya. Tugas akuntansi di manajemen. Mm-mm. Sepertinya tidak ada menghitung BEP deh. Tuh, saya tulis nomor 1 tidak menghitung BEP, total biaya. Hanya total biaya. Oh, maksudnya saya menghitung total biayanya, Bu, maaf. Di bagian bawah pada soal 1 bagian B, Mm-mm. hitunglah Bagian total B. biaya yang dikeluarkan perusahaan Nah, pada bulan April. Saya tulis di bagian bawahnya, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada bulan April adalah sebesar 130 juta. mm-mm. Sesuai nggak? Kalau sesuai ya coba saya lihat dulu ya. Mungkin bisa Ibu bantu cek dulu, Bu. Mm-mm. Ini saya cek. Selama bulan April perusahaan memproduksi dan menjual 800 unit itu total biaya. Oke, ini hasilnya. Oh, ini saya karena saya lihat di bawahnya nih RP 162.500 itu ya. Iya, Bu. Oke, berarti ini sudah sesuai ya, mailing link ya. Nah, ini kalau Iya, Bu. komplainnya sekarang saya perlu lihat lagi nih, dibuka nggak aksesnya oleh apa namanya BAA. Karena input nilai UTS kan sudah lama nih, sudah lewat. Maaf, Bu, kalau mau repot. Nah, ini saya perlu lihat lagi ya Mbak Lingling ya. Nanti Iya, kalau baik, Bu. misalkan tidak dibuka, berarti saya memperbaikinya pada saat input nilai UAS. Karena itu kan dibuka tuh. Jadi baru saya bisa perbaiki. Gitu ya Mbak Lingling ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak rekan-rekan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mbak Agnes, Mbak Is, Mbak Kiran, Mbak Maria, Mbak Sabrina. Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, Ya, yang Bu. lain juga ya. Baik, Iya, kalau Bu. begitu berarti sesi Vicon ini selesai ya, karena saya terkait UAS saja ya. Nah, kalau rekan-rekan pilih presentasi jawaban, artinya kan materi-materi itu tidak lagi digunakan. Yang digunakan hanya materi di jawaban tugas. Berarti yang ini tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Kemarin kan sampai terakhir itu apa ya? Break even point ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian saya berikan rekamannya. Berarti ini sudah tidak lagi digunakan materinya, hanya fokus pada jawaban tugas. Baik, kalau begitu terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.